Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang induksi matematika. Ya. Saya ingin ulang sedikit ya. Pada hari Senin yang lalu kita sudah membahas tentang induksi ini. Saya akan ulang sedikit tentang prinsip dari pembuktian dengan menggunakan induksi matematika ya. Oke, ada 3 langkah yang kita harus lakukan dalam membuktikan teorema atau pernyataan dengan menggunakan induksi. Yang pertama adalah langkah basis ya. Langkah basis di mana pada langkah basis ini kita akan tunjukkan ya bahwasanya P1 itu benar ya. Di mana yang kita akan buktikan adalah Pn benar untuk setiap n bilangan bulat positif ya. Jadi kita punya statement atau properti yaitu Pn yang berlaku untuk setiap bilangan bulat positif n. Oke, jadi langkah pertama adalah langkah basis, kita tunjukkan P1 itu benar. Kemudian setelah itu langkah yang kedua yang kita sebut langkah induktif ya, yaitu implikasi bahwasanya PK ya, implikasi ke PK plus 1 itu juga benar untuk setiap K ya. Nah, PK untuk suatu K tertentu kita namakan hipotesa induksi ya. Dan yang ketiga yaitu langkah terakhir itu adalah langkah kesimpulan. Kita menyimpulkan bahwasanya pernyataan Pn tadi itu benar untuk setiap n ya. Oke, jadi 3 langkah ini akan selalu kita lakukan dalam membuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Hari Senin yang lalu kita sudah melihat soal ini ya. Ya, selain ini kita juga sudah memberikan beberapa contoh-contoh ya yang hari Senin yang lalu. Oke, saya akan review lagi yaitu tentang soal satu ini, Carmoni yang dipropos oleh Carmoni, di mana kita akan membuktikan bahwasanya kalau saya punya sejumlah ganjil orang ya dalam perang pai ya. Ya, kita sebutnya perang pai karena setiap orang saling melempar pai kepada orang lain kan gitu ya. Oke, kalau ada sejumlah ganjil orang tersebut ya dalam perang tersebut di mana setiap orang akan melempar kue pai tadi ke orang yang terdekatnya ya. Maka ya kita akan buktikan dengan induksi bahwasanya terdapat satu orang yang ya tidak terkena lemparan ya, tidak terkena lemparan kue. Kalau jumlah orangnya sebanyak ganjil. Tapi kalau genap, kita akan lihat juga nanti bahwasanya kita bisa mempunyai kondisi di mana tidak ada seorang pun ya yang bebas. Semuanya bisa terkena begitu ya dalam kondisi tertentu ya. Oke. Nah, dalam masalah ini kita bisa rumuskan Pn-nya itu apa di sini? Pn-nya itu adalah menyatakan terdapat sedikitnya satu orang atau terdapat satu orang ya. Satu orang yang tidak terkena lemparan kue, pai dalam perang pai dari 2n plus 1 orang ya. Oke.
Jadi saya punya 2N plus 1 orang, ya, berdiri di lapangan, ya, satu sama lain saling melempar kue, pi. Maka, saya punya statement PN ini, bahwasanya selalu ada satu orang yang bebas, ya, yang tidak terkena lemparan pi dalam perang tersebut. Dengan catatan kita melempar ke orang yang terdekat, ya. Saya akan buktikan langkah yang pertama, langkah basisnya, apakah P, ya, dalam hal ini kalau saya mulai dari 1, ya tidak ada artinya, ya, karena kalau hanya satu orang, maka ya dia nggak bisa perang dengan yang lainnya, ya. Kalau gitu saya mulai N sama dengan 3, ya. Jadi langkah pertama, langkah basisnya untuk N sama dengan 3, ya. Langkah basis untuk N sama dengan 3, saya punya P3, ya. Apakah P3 benar? Ya, P3 benar. Kenapa? Kalau saya punya A, B, dan C, maka di antara A, B, dan C ini, ya, jarak antar mereka ada satu pasang yang paling dekat, ya, yang terdekat. Katakanlah A dan B itu yang terdekat, maka A itu akan melempar B dan B juga akan melempar A, gitu, ya. Dan kalau kita lihat C, karena C-nya itu, ya, jarak antara C ke A atau B, bisa jadi C itu jaraknya yang terdekat ke B atau ke A salah satunya. Maka C akan melempar ke salah satu dari A atau B, ya. Dan dengan demikian C bebas, ya. Jadi bila A dan B adalah pasangan yang mempunyai jarak terdekat dari A, B, dan C, ya, maka C akan terbebas dari lemparan, ya, dari lemparan, ya, lemparan kue. Jadi saya bisa buktikan bahwasanya langkah pertama tadi betul, kemudian langkah yang kedua yaitu langkah induktif, ya, induktif. Saya misalkan PK itu benar, ya. Saya akan buktikan nanti PK plus 1 itu juga benar, ya. Jadi yang saya akan buktikan bahwasanya PK itu berimplikasi kepada PK plus 1 untuk setiap K, ya. Yang saya akan buktikan itu, ya. Misalkan PK itu benar, apa artinya ini? Artinya bahwa bila saya mempunyai 2K plus 1 orang, ya, pada perang pai tadi, ya, bila terdapat 2K plus 1 orang dalam perang pai, maka terdapat satu orang yang terbebas dari lemparan kue, ya, lemparan kue pai, ya. Jadi ini asumsi kita, PK itu benar, ya, untuk suatu kain. Sekarang
kita akan ambil atau kita akan ambil atau kita akan buktikan ya. Akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan PK plus 1 benar ya. Oke. Oke. Sekarang pandang kalau PK plus 1 artinya ada berapa banyak orang di situ? Ada 2K plus 3 ya. Jadi saya mempunyai 2K plus 3 orang dalam perang pi. Ya. Oke, sini ada 2K plus 3 ya. 2K plus 3. Maka seperti tadi pada langkah awal tadi, langkah basis ya. Nah, kalau saya kumpulkan semua jarak ya antar dua orang ya, ada 2K plus 3 orang tadi, saya kumpulkan semua jarak ya antar dua orang ya, maka saya mempunyai jarak yang terpendek ya. Nah, jarak yang terpendek dari pasangan-pasangan tersebut, misalnya saya sebut jarak dari A ke B itu adalah jarak yang terpendek ya. Dari orang A ke orang B itu ada jarak yang terpendek dari pasangan-pasangan yang lainnya. Oke. Maka kalau ini jarak yang terpendek, maka A akan melempar pi ke B dan B akan melempar pi ke A ya. Jelas ya? Oke. Sehingga sekarang kita perhatikan orang lainnya. Orang-orang lainnya di sini ada sebanyak berapa? 2K plus 1 ya. Sisanya orang lainnya. Ada 2K plus 1. Menurut hipotesa induksi, ya, ini kita akan gunakan, kalau ada 2K plus 1 ya. Nantinya kita akan gunakan di sini. Ternyata selalu terdapat satu orang yang bebas dari serangan pi. Oke. Saya lihat dua kasus. Kasus yang pertama, ya, kalau tidak ada seorang pun dari sini, ya, dari yang tidak termasuk A dan B, ya, tidak ada seorang pun dari sini yang melempar ke A atau ke B, ya. Jadi kalau begitu apa? Semua orang di sini, ya, di himpunan ini, itu melempar pada orang yang ada di dalam sini ya. Dalam himpunan ini ya. Jadi satu sama lain saling melempar di sini ya. Oke, kasus pertama itu. Kalau itu yang terjadi, maka artinya apa? Ya, saya tidak perlu memperhatikan A dan B. Kalau saya hanya memperhatikan 2K plus 1 ini, 2K plus 1 orang ini, maka saya punya kondisi ini, yaitu PK. Ya. Di mana saya mempunyai 2K plus 1 orang, mereka saling fighting, mereka saling menyerang, mereka saling melempar kue, pi, ya. Sehingga menurut hipotesa induksi, pasti ada satu yang terbebas, ya, yang terbebas dari serangan tersebut, ya. Oke, jadi terbukti kalau kasusnya seperti itu. Kasus yang kedua, kalau ada salah satu dari orang di sini melempar A atau B, ya. Kalau ada salah satu, ya, dari orang di sini yang melempar A atau B, katakanlah orang itu adalah C. Kalau itu yang terjadi, maka saya hitung berapa banyak lemparan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di himpunan ini. Ada sebanyak berapa? Jumlah orangnya 2K plus 1, ya. Ya. Yang satu sudah melempar ke sana. Oke, sorry. Kalau saya ingin menghitung berapa banyak lemparan, hanya saya hitung jumlah orangnya ya.
Orangnya ada 2K plus 1, kalau begitu ada sebanyak 2K plus 1 lemparan ya. 2K plus 1 lemparan. Oke? Ada sebanyak 2K plus 1 lemparan. Ya. Yang satu sudah, satu orang melempar ke A atau B. Ya. Kalau begitu, sisanya tinggal 2K plus, tinggal 2K plus 1 kurang 1, tinggal 2K. Melempar ke orang yang ada di sini. Ya. Orangnya sebanyak 2K plus 1, kalau begitu ada satu yang tidak kena lemparan itu ya. Sehingga apapun kasusnya, ya, terbukti bahwasanya selalu ada satu orang yang survive. Ada satu orang yang tidak kena lemparan kue pie tadi. Ya. Oke. Jadi ini soal yang dipropos oleh Carmoni ya, untuk mengenalkan induksi matematika. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ke soal yang kedua. Ini juga menarik soalnya. Yaitu sebagai berikut. Kalau saya mempunyai papan catur, ya, berukuran 2 pangkat n kali 2 pangkat n. 2 pangkat n papan caturnya kali 2 pangkat n, ya. Kemudian papan catur ini, ya, satu kotaknya dihilangkan, ya. Entah itu di tengah, di pinggir, ya, kiri atau kanan, ya, atas atau bawah, ya. Pokoknya satu kotaknya dikurangi, dihilangkan, ya, sehingga bolong satu, ya. Nah, maka saya akan selalu bisa tunjukkan bahwasanya papan catur itu bisa saya tutupi dengan domino, dengan kartu domino atau dengan potongan bentuk L seperti ini. Ya. Bukan kartu domino lagi ya. Ya, potongan lah, potongan berbentuk L seperti ini. Ya. Jadi bentuknya adalah oke. Ya. Ya. Jadi bentuknya ini, ya. Oke. Sekali lagi saya ingin coba buktikan pernyataan ini, ya, dengan atau soal ini dengan menggunakan induksi matematika. Oke. Kalau saya ingin susun pernyataannya, saya punya PN, ya, di mana PN ini menyatakan apa? Bahwa papan catur ukuran 2 kali n pangkat 2 kali n 2 pangkat n kali 2 pangkat n yang dihilangkan satu kotak, ya, senantiasa dapat ditutupi dengan papan, ya, atau dengan potongan, ya, potongan aja lah, ya, potongan berbentuk L. Oke, berbentuk L seperti ini. Oke, ini yang saya akan buktikan untuk setiap n, ya. Untuk setiap n di sini. Oke, saya mulai dari n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1. Saya punya papan caturnya ukuran 2 kali 2, ya. 2 kali 2. Oke, kalau saya punya 2 kali 2, ini papan caturnya 2 kali 2. Ada berapa kemungkinan dia saya hilangkan
satu kotaknya ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama, kalau yang sebelah kiri atas saya hilangkan, saya punya papan catur seperti ini. Yang kedua adalah kanan atas, kemudian kanan bawah, yang terakhir ini adalah kiri bawah ya. Oke. Kalau saya punya kondisi yang pertama ini, maka saya juga bisa menutupi ini ya. Ya kan? Dengan potongan L ini kan? Ya. Begini ya. Ya. Penutupnya ya. Oke. Kemudian yang kedua juga demikian, ketiga juga demikian, yang keempat juga bisa saya tutupi semuanya dengan potongan berbentuk L. Oke. Kalau begitu untuk N sama dengan 1 terbukti ya. Oke. Sekarang kalau P sama dengan K, sekarang saya akan buktikan langkah yang kedua, yaitu langkah induktif. Langkah induktif. Saya akan buktikan PK berimplikasi pada PK plus 1 ya. Ini benar untuk setiap K ya. Oke. Misalkan PK itu benar ya. Misalkan PK itu benar untuk suatu K ya. Oke. Jadi artinya apa ini? Setiap papan catur ukuran 2 pangkat K kali 2 pangkat K yang dihapus satu kotak ya, dapat ditutupi oleh potongan L ya tersebut. Jadi saya punya asumsi bahwasanya setiap papan catur ukuran 2 pangkat K kali 2 pangkat K yang dihilangkan satu kotak, dihilangkannya bisa di mana-mana. Jadi kalau saya punya ini 2 pangkat K, ini 2 pangkat K ya ukurannya, saya bisa hilangkan di sini, ini bolong ya, maka semua kotaknya yang lainnya bisa saya tutupi dengan L ini ya, dengan L ini ya. Jadi saya tutupi dengan L ya, misalnya ini dan seterusnya ya. Oke. Jadi asumsi saya seperti itu. Saya akan tunjukkan bahwasanya PK plus 1 itu juga benar ya. Kalau ini diberikan benar ya, PK itu benar, maka PK plus 1 itu benar. Oke. Saya akan lihat sekarang papan catur yaitu papan catur ukuran ya K ya kali 2 pangkat K plus 1 ya. Dua pangkat K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1 ya. Oke. Kalau saya punya papan catur 2 pangkat K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1, maka saya bisa bagi menjadi 4 bagian ya. Saya bagi menjadi 4 bagian yang seperti ini ya. Yang sama ukurannya. Ini 2 pangkat K, 2 pangkat K,
2 pangkat K, 2 pangkat K. Ya. Ya. 2 pangkat K plus 1 itu kan sama dengan 2 kali dari 2 pangkat K kan ya. Oke. Jadi in total ini ukurannya adalah 2 pangkat K plus 1 ya. Dua kali 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K plus 1. Oke. Nah, jadi saya bagi 4 bagian yang sama besar ya. Kemudian saya lobangi yang di kiri atas, saya hilangkan atau saya hilangkan atau saya lobangi satu kotak di sini ya. Kemudian yang di kanan atas juga saya hilangkan satu kotak ya. Yang di sini juga saya hilangkan satu kotak ya. Oke. Oh ya, sebelum itu kalau saya punya papan catur ini tadi 2 pangkat K plus 1 ukurannya kali 2 pangkat K plus 1 ya. Kalau Anda kurangi satu kotak di mana saja ya, nanti akan saya tunjukkan bahwasanya dia selalu bisa ditutupi dengan potongan L itu ya. Oke. Misalnya sekarang ya, satu kotak yang saya hilangkan dari papan catur yang ukuran 2 pangkat K plus 1 ini yaitu kotak ini misalnya ya. Ini saya hilangkan ya. Ya. Jadi saya kasih warna ini hilang ya. Mana ada? Nggak ada ya. Oke, katakanlah ini. Oke. Nah, maka untuk membuktikan bahwasanya papan ini bisa tertutupi, saya hilangkan sementara kotak yang di sebelah kiri atas ya. Satu. Kemudian yang ini saya hilangkan juga, kotak yang sebelah kanan atas saya hilangkan satu kotak ya, papan catur yang sebelah kanan atas ya, saya hilangkan satu kotak. Kemudian yang di sebelah kiri bawah saya hilangkan satu kotak yang di sini ya. Oke, jadi ada 3 kotak yang hilang di sini ya. Betul? Ya. Oke, Anda lihat sekarang papan catur yang sebelah kiri atas. Papan catur yang di sebelah kiri atas ukurannya 2 pangkat K kali 2 pangkat K. Ya. Satu kotak sudah hilang. Ya. Maka menurut hipotesa induksi, ya, papan catur tersebut bisa ditutupi dengan potongan L ya. Setuju ya? Oke. Jadi ini bisa saya tutupi dengan potongan L. Kecuali kotak ini tidak tertutupi ya. Tuh. Kemudian saya lihat papan catur yang sebelah kanan atas juga demikian ukuran 2 pangkat K ya, kali 2 pangkat K dikurangi satu kotak. Menurut hipotesa induksi ya, dia juga bisa ditutupi dengan potongan L ya, kecuali kotak ini ya, tidak tertutupi. Ya, jadi saya apply hipotesa induksi sudah 2 kali. Ya. Selanjutnya yang terakhir yang di sini ya. Papan catur ini juga bisa kita tutupi ya, menurut hipotesa induksi dengan potongan L. Ya. Kecuali kotak ini yang tidak tertutupi ya. Dan yang terakhir ya, papan catur yang di kanan bawah juga demikian ukuran 2 pangkat K dan satu kotaknya hilang ya. Jadi menurut hipotesa induksi sekali lagi juga bisa saya tutupi dengan potongan L ya. Ya. Sehingga semua kotak dari papan tersebut sudah kita tutupi dengan potongan L kecuali 4 kotak ini ya. Kotak ini memang ya sengaja tidak boleh kita tutupi ya.
karena tadi kita hilangkan ya. Namun sekarang, ketiga kotak ini karena dia berdekatan dan membentuk potongan L, maka saya sekarang bisa nambahkan satu potongan L untuk menutupi ketiga kotak ini ya. Sehingga semua kotak yang ada di papan catur ini 2 pangkat K plus 1 tertutupi kecuali satu kotak ini ya. Ini dengan demikian terbukti ya. Terbukti bahwa PK plus 1 benar ya. Saya gunakan hipotesa induksi tadi 4 kali. Apakah kita bisa yakin bahwa kotak yang dikosongkan itu bisa di mana aja gitu? Kan itu kan kita mengosongkan kotak yang ada di pojok. Apakah itu selalu bisa kita mengosongkan kotak yang di pojok? Kita nggak selalu mengatakan di pojok ini. Tadi kan saya ambil sebarang. Yang kotak kiri yang ini? Ya. Oke, yang ini kita desain. Ya, untuk menggunakan hipotesa induksi tadi ya. Hipotesa induksi PK ini mengatakan bahwasanya apa? Setiap papan catur ukuran 2 pangkat K ya. Kalau dihilangkan satu kotak di mana saja selalu bisa ditutupi dengan potongan L. Itu tidak disebutkan di mana saja nih. Jadi saya nggak akan dulu. Yang mana? Yang satu kotaknya dihilangkan gitu. Iya, sebenarnya di mana saja ini? Di mana saja? Dalam soalnya arbitrary situ ya. Jadi satu kotak dihilangkan, satu kotak itu di mana saja. Bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di atas, di bawah, bisa di sudut atau di tengah. Nah, jadi ini lebih berlakunya lebih umum ya, di mana saja. Tidak hanya di sudut, tapi bisa di mana saja. Ya. Ini tadi yang P2, untuk papan catur 2x2 atau N sama dengan 1, ya. Itu sudah kita buktikan kan? Ya. Kalau ya ini kebetulan 2x2 jadi ya ujung-ujung semua ya. Tidak ada tengahnya kan kotaknya ya. Oke, jadi saya bisa ini. Kalau Anda coba nanti 3, Anda juga ya dari 2 ke 3 Anda juga punya hal yang sama ya. Jadi kalau di 3 Anda, N sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2 jadi 4 ya. Kalau papan catur kali 3 enggak, ya. Nah, masuk sini ya. Pak, kalau itu harus dibuktikan nggak bahwa dia bisa ditaruh di mana aja? Iya. Ini tadi. Yang langkah basisnya sudah kita buktikan, ya. Kalau saya kurangi di mana saja, kebetulan hanya 4. Di sini kan, hanya 4 kotak ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Ya. Yang saya consider N sama dengan 1 kan untuk langkah basisnya. Nah, kemudian saya asumsikan pada langkah induktif ini PK itu benar. Artinya apa? Setiap papan catur ukuran 2 pangkat K, kalau Anda hilangkan satu kotak di mana saja, selalu bisa saya tutupi dengan potongan L. Ya. Nah, sekarang saya akan buktikan kalau asumsi itu kita pegang, PK plus 1 itu benar. Ya. Nah, PK plus 1 kita lihat papan catur ukuran 2 pangkat K plus 1 ya. Nah, cara saya membuktikan, saya pandang papan catur itu 2 pangkat K plus 1. Ya. Kemudian ya, saya asumsikan dihilangkan ya satu kotak di mana saja ya. Saya asumsikan di sini ya. Yang hilang kotaknya. Yang dihilangkan. Kemudian saya partisi ini. Ya, saya partisi papan catur ini menjadi 4 bagian. Ya, yang sama, 2 pangkat K, 2 pangkat K ya ukurannya. Nah, kemudian untuk sementara kotak ini saya hilangkan. Kotak ini saya hilangkan, kotak ini saya hilangkan. Untuk apa? Untuk dapat menggunakan asumsi PK tadi, PK benar tadi ya. Ya. Nah, sehingga saya bisa sekarang kenakan hipotesa induksi pada papan catur sebelah kiri atas, ya, kemudian kanan atas dan
kiri bawah, dan juga kanan atas, kanan bawah ini ya. Jadi keempat-empatnya ya saya kenakan hipotesa induksi, maka semua bisa ditutupi kecuali 4 ini yang masih bolong ya. Oke, yang ini kita inginkan kita nggak tutupi, yang ini sekarang bisa saya tutupi dengan 1 potongan L ya. Sehingga apa? Semuanya kotak ini tertutupi kecuali 1 kotak ini ya. Oke, ya. Terasakan powerfulnya ya metode induksi ini ya. Oke, jadi metode induksi yang Anda kenal biasanya di SMA dulu ya. Anda gunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan dalam bilangan ya. Ya, dalam bilangan ya. Ya. Nah, ini dalam konteks lain saya bisa gunakan untuk membuktikan satu pernyataan. Oke. Jadi ini soal yang kedua yang kita bahas hari ini berkaitan dengan induksi matematika secara umum ya. Oke. Namun kita harus hati-hati ya dalam menggunakan metode induksi ini. Kadangkala kita menggunakannya tidak betul ya. Tidak betul. Ini saya berikan contoh ya. Pembuktian yang salah dalam induksi matematika ya. Oke, apa yang saya ingin buktikan? Oke. Katakanlah saya punya statement seperti ini ya. Pn ya. Pn itu adalah ya atau menyatakan bahwa setiap n buah garis berbeda pada bidang ya, dan diketahui ya tidak ada 2 yang sejajar. Jadi semuanya kalau Anda ambil 2 garis selalu berpotongan ya. Setiap 2 garis selalu berpotongan, setiap 2 garis berpotongan, maka ya n buah garis tersebut akan berpotongan di 1 titik. Nah, pernyataan ini benar nggak sih ya? Benar apa salah? Oke. Misalnya ada orang menyajikan bukti seperti ini. Oke, langkah basis. Ya. Kalau saya ambil 2 garis, n sama dengan 2. Kalau saya ambil 2 garis, n sama dengan 2, ya. Kalau saya punya 2 garis, dia tidak sejajar, ya, maka dia berpotongan, kan? Berpotongan di 1 titik, betul? Betul, ya. Jadi mendukung statement tadi, ya. Oke, n sama dengan 2 berlaku, ya. Oke, n sama dengan 2 berlaku. Oke, menurut induksi matematik cukup 1, ya, basisnya, kan? Ya toh, langkah basisnya saya ambil n tertentu, ya. Oke, kalau gitu sekarang saya menginjak pada langkah yang kedua, yaitu langkah induktif, ya. Langkah induktif. Misalkan PK itu benar, saya akan buktikan bahwasanya PK plus 1 juga benar, ya. Ya, juga benar. Oke, apa artinya PK itu benar? Oke. Saya punya K buah garis dalam bidang, ya. Ya. Saya punya K buah garis dalam bidang, ya. Setiap 2 itu selalu berpotongan atau tidak ada yang sejajar, setiap 2 tidak ada yang sejajar, ya. Ya, jadi setiap 2 itu berpotongan, maka ke K garis tadi akan berpotongan di 1 titik, ya. Menurut pernyataan itu, ya. Menurut pernyataan itu. Oke, jadi kalau PK benar, itu artinya adalah mana tadi pointer saya. Oke, kalau PK itu benar, artinya adalah setiap K garis tidak ada 2 garis yang sejajar, itu akan berpotongan pada 1 titik, ya. Oke, asumsi ini kita pegang, ya. Asumsi ini kita pegang. Saya akan buktikan, apakah saya bisa membuktikan bahwasanya PK plus 1 juga benar. Oke, ambil K plus 1 garis sebarang pada bidang, ya. Perjanjiannya tidak boleh ada 2 yang sejajar, jadi setiap 2 selalu berpotongan, ya. Oke, sebut saja garis tersebut garis 1, garis 2, sampai garis K plus 1, ya. Oke. Setelah itu, Anda
lihat subhimpunan dari garis itu. Anda perhatikan garis pertama, kedua, sampai ke K. Ada berapa banyak itu? Ada K buah garis kan? Ya toh? K buah garis, ya. Dan menurut hipotesa induksi, menurut HI, hipotesa induksi, maka ketiga garis ini pasti berpotongan di satu titik kan? Ya, yaitu T1 saya sebut, titik tersebut ya, titik potongnya. Well, dapat satu titik potong, kemudian saya pandang atau saya perhatikan garis lainnya, mulai dari G2, G3, sampai GK plus 1. G1-nya ya, saya tidak perhatikan lagi. Ya, G2, G3, sampai GK plus 1. Ada berapa banyak garis tersebut? K juga, K buah garis kan? Menurut hipotesa induksi tadi, karena kita sudah punya persyaratan bahwasanya setiap dua ya selalu berpotongan, oke, jadi memenuhi hipotesa induksi itu, maka menurut hipotesa induksi dia akan berpotongan pada satu titik, gitu. Sebut saja titiknya itu adalah T2. Oke, sekarang Anda punya berapa titik sekarang? T1 dan T2 ya. Oke, ada dua. Next. Kalau T1 sama dengan T2, ya. Oke, maaf. Saya lihat sekarang. Apakah T1 itu berbeda dengan T2? Oke. Kalau T1 itu berbeda dengan T2, sama, maka ya semua garis yang melalui keduanya akan sama. Garis mana yang melalui keduanya? T1 itu miliknya G2, G3 sampai GK plus 1 kan? T1 itu ya dilalui oleh G1, G2 dan sampai GK ya. Ya toh? Oke, jadi kalau saya ingin tahu garis yang mana yang melalui T1 dan juga T2, itu garis yang mana? Oke, garis G2, G3 sampai GK. Ada berapa banyak garis di situ? Kamin satu ya? Ya, ada banyak ya. Dan kalau T1 dan T2 berbeda, maka semua garis tadi ya akan sama. Karena satu garis itu ya ditentukan hanya oleh dua titik kan yang dilaluinya itu ya. Ya. Jadi kalau dua titik itu, kalau saya sudah tahu bahwasanya oke, ada satu garis yang melalui titik T1 dan T2, maka garis itu ya hanya ini ya, nggak ada pilihan lain ya. Ya. Oke, kalau begitu garis G2, G3 sampai GK tadi harus sama. Kontradiksi dengan ini tadi. Ada saya ambil K plus 1 garis yang berbeda. Jadi G1, G2 semuanya beda ya. Jadi kontradiksi. Kalau begitu T1 harus sama dengan T2 ya. Nah, tapi kalau T1 sama dengan T2 apa artinya? Oke, kita lihat G1, G2 sampai GK berpotongan di T1 ya. Terus G2, G3 sampai GK plus 1 berpotongan di T2 yang sama dengan T1. Artinya dia berpotongan juga di T1. Kalau begitu semua garis mulai dari G1, G2 sampai K plus 1 berpotongan di mana? Di T1. Ya kan? Ya. Jadi kalau begitu PK plus 1 benar. Ya enggak? Ya. PK plus 1 benar. Ya. Semua garis berpotongan di satu titik, yaitu titik T1 dalam hal ini ya. Oke. Jadi saya sudah buktikan bahwasanya PK implies PK plus 1 ya. Untuk setiap K ya. Ya. Dengan demikian ya, langkah terakhir yaitu langkah konklusi ya, kita bisa simpulkan bahwasanya PK akan benar untuk setiap K. Apa yang salah?
Apa yang salah dalam bukti ini ya? Langkah basis sudah kita lakukan. Saya ambil N sama dengan 2. Gitu? Atau K sama dengan 2. Ya, saya punya 2 garis yang tidak sejajar, pasti berpotongan di satu titik. Betul. Gitu? Kemudian saya lakukan sekarang langkah induktif. Kalau PK saya asumsikan benar, ternyata PK plus 1 juga benar. Maka saya bisa simpulkan dong, bahwasanya PK itu benar untuk setiap K. Ya. Tapi Anda yakin nggak itu pernyataan tadi betul? Ada yang salah? Oke. Yang mana yang salah? Saat menggunakan kontradiksi. Nah, jadi kan kontradiksinya itu G2, G3 sampai GK itu kan tadi pemisalan awalnya semuanya berbeda. Nah, kenyataannya kalau misalnya T1 tidak sama dengan T2, maka G2 sampai GK sama. Nah, Oke. Sedangkan bisa jadi ketika kita ambil K-nya sama dengan 2, maka G2 sampai GK sama semua, padahal itu adalah G2 Cuma saja. 1. Oke. Artinya, oke. Waktu pada saat kita membuktikan PK implies PK plus 1 ini, ya toh, bukti kita ini ternyata tidak jalan kalau saya ambil K-nya sama dengan 2. Ya. Jadi pada saat saya mengextend dari P2 implies ke PK P3, ya, itu tidak jalan. Ya. Oke, lebih persisnya kita lihat ini. Oke. Kesalahan dalam pembuktian tadi sebenarnya sangat halus ya. Ya. Jadi ya kadang-kala kita ini ya, atau orang melakukan hal itu ya tanpa sadar ya. Ya. Nah, kemudian langkah induksi ya. Ternyata pada kasus ini itu berangkatnya mulai dari K sama dengan 3. Kalau Anda tadi mulai dari K sama dengan 2, nggak kelihatan. Ya, toh. Tapi ternyata, oke, kalau Anda lihat K mulai dari K sama dengan 3, nanti Anda... Ya, dan yang ketiga, kita tidak dapat menunjukkan sebenarnya, tadi yang disampaikan oleh kawan Anda tadi, bahwasanya P2, ya, kalau Anda pegang P2, ya, asumsinya P2, maka ya tidak implies P3 sebenarnya. Ya. Tidak dapat menunjukkan P2 itu implies P3. Nah, kenapa begitu? Ini. Kalau saya punya hanya 3 garis ya, G1, G2, dan G3. Ya. Oke. Misalnya saja saya ambil G1 dan G2, dan ketiga-tiganya tadi ya tidak ada yang sejajar ya, tidak ada yang sejajar. Oke. Saya ambil G1 dan G2 ya. Maka titik potongnya saya sebut adalah T1 ya. Oke. Kemudian saya masih mengcopy tadi langkah induksi tadi ya. Oke, saya ambil G1 dan G2 ya, titik potongnya adalah G1. Saya perhatikan itu ya. Kemudian saya perhatikan G2 dan G3 ya. Katakanlah karena dia harus berpotongan, titik potongnya adalah T2 ya. Oke. Maka apa yang terjadi? Kalau pada kesimpulan tadi T1 harus sama dengan T2 kan? Padahal tidak selalu begitu ya. Saya punya ini G1. Dia berpotongan di sini dengan G2 ya. Kemudian saya punya G2 dengan G3. Berpotongan di T2. Berpotongan G2, ini G3-nya, berpotongan di T2. Saya bisa punya situasi seperti ini. Ini adalah G3, di mana, oke, ini juga akan mempunyai titik potong lain ya, dengan G1 itu. Nah, jadi kalau situasinya seperti ini, maka saya punya, atau saya bisa simpulkan bahwasanya T1 tidak selalu sama dengan T2 ya.
tadi dalam langkah induktif kita, ya, kesimpulan di sini kita lihat bahwasanya T1 harus sama dengan T2. Dengan catatan di sini kalau irisannya tadi banyak ya. Yang saya ambil ini pertama kan G1, G2 sampai K. Yang di sini G2, G3 sampai K plus 1 ya. Ya. Kalau K-nya tadi lebih dari 4, dia harus sama dengan 4, ya saya dapatkan itu ya. Kesimpulannya benar ya. Tapi kalau K-nya sama dengan 2, saya punya sebenarnya hanya tiga garis ya yang saya perhatikan, yaitu garis G1 dan G2 berpotongan di T1, garis G2 dan G3 berpotongan di T2. Maka ya, kalau ketiga-tiganya tidak ada pasangan yang sejajar, maka ya tidak selalu mereka berpotongan di satu titik ya. Itu situasinya seperti ini ya. Saya punya setiap dua selalu berpotongan kan ya. Tapi titik potongnya di sini kita lihat ada 3 ya. Oke. Baik ya. Jadi pernyataan tadi salah ya. Jadi pernyataan tadi salah. Karena kita punya ya fakta yang seperti ini ya. Jadi PN tadi, pernyataan PN tadi itu salah, tidak betul ya. Jadi kalau saya punya N buah garis ya pada bidang di mana tidak ada 2 yang sejajar ya, maka tidak selalu dia berpotongan di satu titik ya. Jadi pernyataan tadi salah ya. Oke. Berikutnya kita melangkah pada induksi kuat ya. Jadi prinsip yang kedua yang kita namakan induksi kuat. Oke. Ini bentuk lain dari induksi tadi ya. Induksi yang umum ya, induksi matematika yang umum. Oke. Tetap ada 3 langkah. Langkah pertama adalah langkah basis. Kita tunjukkan bahwasanya P0 itu benar ya. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah induktif, di mana kita akan tunjukkan P0, P1, P2 sampai PK ya tertentu itu benar ya. Saya tunjukkan itu benar, maka jika P0, P1 dan sampai PK ya itu benar, maka saya akan tunjukkan bahwasanya PK plus 1 juga benar ya. Jadi benar untuk setiap nilai K ya. Maka saya tunjukkan PK plus 1 itu benar ya. Oke. Kalau yang tadi ini PK benar, implikasi ini yang kita tunjukkan. PK implikasi PK plus 1 benar untuk setiap K ya. Dalam induksi kuat itu ya, yang kita akan tunjukkan adalah statement ini. Jika P0, P1 sampai PK itu benar, maka PK plus 1 itu juga benar ya. Untuk setiap K ya pada bilangan natural. Oke, yang terakhir langkah ketiga yaitu konklusinya ya. Bahwasanya kita bisa simpulkan nantinya PN itu benar untuk setiap N. Ya. Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, tunjukkan bahwasanya setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 ya, dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima ya. Setiap bilangan bulat yang lebih dari 1 dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima ya. Oke, ini kita akan tunjukkan. Oke, saya menyusun PN sebagai proposisi ini. Setiap bilangan bulat N yang lebih dari 1 dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima. Oke, saya mulai dari langkah basisnya. Langkah basisnya P2. Saya ambil ya sebagai pijakan P2.
Apakah benar P2 dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima? Ya. Karena P2 ya 2 sama dengan 2 ya. 2 itu bilangan prima sendiri ya. Ya. 2 itu adalah bilangan prima ya. Oke. Jadi P2 dapat dituliskan menjadi hasil kali bilangan prima. Oke. Kemudian yang kedua, langkah induktif ya. Langkah induktif. Asumsikan PJ itu benar. Ya. Untuk setiap bilangan bulat J mulai dari 2 tadi, 3, 4 sampai K ya. Ya. Jadi semua asumsinya ya untuk PJ itu benar untuk setiap bilangan J yang kurang dari atau sama dengan K ya. Jadi setiap bilangan J ya yang kurang dari K. Saya akan buktikan PK plus 1-nya yang benar ya. Saya akan buktikan juga benar ya. Oke, saya bagi menjadi 2 kasus ya. Kasus yang pertama, kalau K plus 1 sendiri sudah prima. Kalau dia bilangan prima, maka ya dia merupakan perkalian dari bilangan prima kan? Ya. Ya, dia sendiri ya. Oke. Sekarang yang kedua, kasus yang kedua kalau dia tidak prima. Oke. Kalau K plus 1 itu tidak prima, maka K plus 1 ini bilangan komposit ya. Kalau dia bilangan komposit, bisa saya tuliskan menjadi perkalian A kali B ya. Di mana A-nya dan B-nya itu kurang dari atau sama dengan B, dan ini di antara 1 sampai ya. Ini kurang dari K ya, plus 1 ya. Jadi B-nya, kalau B-nya yang terbesar, maka B-nya kurang dari K plus 1 ya. Oke. Jadi K plus 1 bisa saya tuliskan menjadi perkalian A dan B, dan masing-masing itu ya kurang dari K plus 1. Dengan demikian, ini menurut hipotesa induksi ya, bilangan A dan B ya, masing-masing itu dapat saya nyatakan menurut hipotesa induksi dapat dinyatakan sebagai apa? Sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima kan? Ya, masing-masing ya. Jadi menurut hipotesa induksi A ini dapat dituliskan menjadi perkalian dari bilangan-bilangan prima ya. Bilangan-bilangan prima ya. Misalnya ini sampai S ya. B juga demikian. Karena dia kurang dari atau sama dengan K kan? Kan ini tadi kurang K plus 1 artinya kurang dari atau sama dengan K ya. Oke. B juga demikian. B juga dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima. Yaitu Q1, Q2 kali QR. Dengan demikian K plus 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian P1, P2 sampai PS dikalikan dengan Q1, Q2 sampai QR ya. Jadi kalau begitu, dengan demikian K plus 1 dapat diuraikan atau dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima ya. Sehingga PK plus 1 benar ya. Sehingga PK plus 1 benar. Dengan demikian saya bisa menyimpulkan ya, setiap bilangan bulat yang lebih besar daripada 1 itu dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima. Ya. Oke. Berikutnya soal yang ketiga. Ini juga nantinya berkaitan dengan induksi matematika yang kuat ya. Oke, soal yang ketiga, ini soal permainan. Saya punya dua tumpukan korek api, ya.
Kemudian setiap pemain, ada 2 pemain di dalam permainan tersebut. Setiap pemain itu mengambil ya sejumlah korek api pada satu tumpukan. Jadi ada 2 tumpukan di sini. Ya. Di mana korek apinya semuanya jumlahnya ada N buah, sama. N buah, ini N buah. Ya. Oke, kita mengambil bergantian. Setiap kali Anda mengambil, ada 2 orang yang bermain di situ. Setiap kali ya pemain itu mengambil korek api tersebut, maka dia bisa mengambil berapapun, tapi hanya dalam satu tumpukan ya, dari dalam satu tumpukan. Oke. Maka tunjukkan bahwasanya pemain kedua itu akan selalu menang ya. Atau pemain yang kedua akan selalu menang kalau pemain ya menang itu artinya apa? Pemain yang mengambil korek api terakhir ya. Ya. Kalau ya kita katakan menang bila pemain yang mengambil terakhir itu ya korek api itu yang menang ya. Oke. Jadi kita main bergantian ya. Setiap kali yang mengambil selalu dari tumpukan dari satu tumpukan dari 2 itu ya. Maka tunjukkan bahwasanya pemain yang kedua itu akan selalu menang. Oke. Kita akan tunjukkan dengan induksi matematik kuat ya. Oke. Untuk itu saya rumuskan PN dalam hal ini ya menyatakan apa? PN. PN menyatakan bahwasanya pemain kedua itu akan menang gitu, ya, bila terdapat N korek api gitu ya pada setiap tumpukannya. Oke, saya akan tunjukkan bahwasanya selalu pemain kedua itu yang menang ya. Oke. Kalau saya mulai dari N sama dengan 1, saya punya satu korek api di sini. Satu korek api di sini ya. Oke, jelas sekali bahwasanya ya pemain pertama tidak punya pilihan lain kan, kecuali mengambil satu di sini ya, satu dari A atau satu dari B ya. Kalau dia mengambil satu dari A, pemain kedua mengambil satu dari B kan ya. Oke. Dengan demikian P1 selalu benar ya. Ya. P2 bagaimana? Coba. N sama dengan 2. Kalau saya punya 2. Di sini ada 2. Di A, di B. Kalau pemain pertama ngambil dari A, dia punya 2 pilihan ya. Ngambil 1 atau ngambil 2 kan? Begitu? Ya. Kalau dia ngambil 2, ya memudahkan pemain kedua untuk menang ya. Ya, pemain kedua pasti menang. Ya, ambil 2 dari sini ya. Oke. Jadi kalau begitu pemain pertama ngambil 1 dia, harus ngambil 1. Kalau ngambil 2, ya sudah pasti dia kalah. Kalau pemain pertama ngambil 1 dari A, bagaimana dengan pemain kedua? Ngambil 1 dari mana? Ngambil 1 dari B ya. Nggak ada pilihan lain ya. Kalau ngambil 1 dari A, pemain pertama menang jadinya. Kalau ngambil 2 dari B, pemain pertama yang menang juga ya. Oke. Kalau begitu harus ngambil 1 dari A ya. Gitu ya. Kalau pemain pertama tadi ngambil 1 dari A, pemain kedua ngambil 1 dari B.
ya. Jadi tinggal satu-satu ya. Tinggal satu-satu. Anda lihat kondisi ini sama dengan kondisi yang ini ya. Ya. Jadi P2 ya. Itu bisa nantinya memberikan P1 ya. Nah, kita sudah tahu kalau P1 ini yang menang selalu pemain kedua ya. Jadi kalau begitu ya, maka ya apapun yang terjadi di sini untuk N sama dengan 2 ya, pemain kedua selalu menang ya. Gitu? Oke, jadi ini benar. Kalau N sama dengan 3, apakah P3 juga benar? Kalau N sama dengan 3. Kalau saya punya di sini 3, di A3, di B3. Gimana strateginya? Kalau pemain pertama ngambil 2 dari A, kalau pemain pertama ngambil 2 dari A, apa yang dilakukan pemain kedua? Ambil 2 dari B. Ya. Kalau pemain pertama ngambil 1 dari A, ya, pemain kedua harus ngambil 1 dari B juga ya. Ya, jadi strateginya kita buat sama begitu ya. Oke. Nah, strategi ini yang kita gunakan untuk membuktikan bahwasanya itu benar ya. Dalam hipotesis dalam langkah induktif tadi. Nanti ya. Oke. Jadi ya, kita juga bisa periksa bahwasanya nanti N sama dengan 3, P3 itu juga benar ya. Dan kita tidak perlu meriksa semua kasus di sini ya. Semua N di sini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah langkah induktif. Saya akan buktikan bahwasanya PK ini benar untuk K sama dengan tadi berapa mulainya? Mulai dari 1 ya. 1, 2 atau kurang dari T gitu. Maka P T plus 1 itu benar ya. Ya. Maka ini benar. Oke. Ini yang kita akan buktikan. Sekarang misalkan saya punya tumbukan di sini sebanyak K plus 1 korek api. Di sini juga sebanyak K plus 1 korek api ya. Ya. K plus 1 korek api ya. Oke. Kita asumsikan tadi PK itu benar untuk semua ini T plus 1 lah. Supaya ini. Untuk semua nilai K yang kurang dari atau sama dengan T. Mulai dari 2, 3, 4 sampai T. Saya asumsikan PK itu benar ya. Untuk setiap K itu. Nilai K itu. Sekarang saya akan tunjukkan bahwasanya P T plus 1 itu juga benar. Gitu. Saya akan tunjukkan itu ya. Saya akan tunjukkan. PT plus 1 itu benar. Oke. Misalkan saya punya tumbukan AB, ya, tumbukan korek api AB di mana ini T plus 1, ini T plus 1, ya. Maka, kalau pemain pertama mengambil R buah korek api dari A, ya, R buah korek api dari A, maka pemain keduanya bagaimana? Pemain keduanya akan mengambil atau harus mengambil R buah ya yang sama dari B ya. Sehingga saya punya sekarang posisinya adalah sama, yaitu T plus 1 dikurangi dengan R. Di sini sejumlah korek api sebanyak T plus 1 dikurangi dengan R. Yang di B juga sama, T plus 1 dikurangi dengan R ya.
Oke. Menurut hipotesa induksi, ya, kalau saya punya kondisi seperti itu, ya, di sini ada T plus 1 kurang R, di sana ada T plus 1 kurang R, sama banyaknya, menurut hipotesa induksi, maka ya, pemain keduanya pasti menang. Ya. Dengan demikian, terbukti bahwasanya BT plus 1 itu benar. Oke, ya. Nah, perhatikan tadi, langkah di sini membutuhkan ya kebenaran dari PK untuk K-nya kurang dari atau sama dengan T, ya, untuk semua nilai. Karena R-nya tadi yang saya ambil, ya, R buah korek api yang saya ambil di A atau di B tadi, R-nya kan bisa 1, bisa 2, ya, bisa sebanyak T plus 1 juga, ya. Jadi R-nya bisa nilainya bisa apa saja di sini, ya. Bisa 1, 2, 3 sampai T plus 1, ya. Sehingga membutuhkan kebenaran dari P2 juga. Kalau di sini sisanya nanti tinggal 2. Ya, setelah diambil tinggal 2 sisanya, maka saya perlu P2 itu benar. Saya perlu P3 itu benar. Saya perlu P4 benar, ya, dan seterusnya sampai T, ya. Ya. Oke, jadi itu bedanya antara induksi matematik yang biasa dengan induksi matematika yang kuat, ya. Yang biasa saya hanya perlu satu nilai K tertentu, ya, berimplikasi K plus 1 kan gitu, ya. Gitu. Ya. Ya. Kalau di sini, ya, saya memerlukan, ya, PK itu benar untuk, ya, berapa nilai, ya. Ya. Oke, yang terakhir soal keempat tentang perangko, ya, tentang perangko. Oke, katakanlah, ya, saya hanya punya 2 perangko, ya, yaitu 4.000 dan 5.000 yang akan saya gunakan, ya, dalam pengiriman paket atau dalam pengiriman surat ini. Dan ongkos pengiriman suratnya dalam ribuan, ya, dalam ribuan. Jadi tidak pernah 12.500, tapi dalam ribuan, ya. Jadi 12.000, ya, paling sedikit 12.000, 13.000, atau 14.000, atau 20.000 dan seterusnya. Oke, tunjukkan bahwasanya, ya, kalau biayanya seperti itu, saya selalu bisa, ya, menggunakan hanya dengan 2 perangko ini, ya, kombinasi 2 perangko ini, 4.000 dan 5.000, ya. Oke, saya batasi mulai dari 12.000, ya, 12.000, ya, atau lebih. Oke, kalau 12.000 gimana kombinasinya? Ya, 4, 4, 4, ya. 4.000, 4.000, 4.000. Jadi saya punya 12.000, ya. Oke. Jadi P 12.000 benar, ya. P 13.000 445, ya. Oke, 13.000. Saya tuliskan di sini. P 12.000 ini benar, itu karena saya bisa gunakan 3 perangko 4.000-an, ya, itu. Kemudian P 13.000 juga benar. Saya gunakan berapa ini? 2 4.000-an plus 1 5.000, ya. Saya bisa periksa beberapa lagi yang lainnya. Kalau 14.000, 1 4.000-an dan 2 5.000-an, ya. Kalau 15.000 sekarang jadi 3 5.000-an, ya. Dan seterusnya. Oke, ini benar.
Ini 35 ribuan ya. Oke, ini langkah awal, langkah basisnya. Saya periksa ya beberapa nilai ya. 13.000, 12.000, 13.000, 14.000 dan 15.000. Oke, langkah pertama. Ini langkah basis ya. Langkah basis. Yang kedua, sekarang langkah induktif. Ya. Andaikan benar, ini benar untuk ya K yang kurang dari sama dengan T. Ya, ya T-nya dalam ribuan ya, di atas 12 ribuan. Ya, 12.000. T-nya dalam ribuan. Ya. Sekarang saya akan buktikan, dibuktikan bahwasanya PT plus 1000 ya. T plus 1000 itu benar ya. Ya. T-nya tadi dalam ribuan ya. Ya. Jadi bukan T plus 1 jadi. Sekarang jadi T plus 1000 ya. T plus 1000 ini benar. Saya akan tunjukkan itu ya. Oke. Apa artinya PK ini benar untuk K kurang dari sama dengan T? Artinya bahwasanya kalau ongkos kirimnya ya kurang dari T rupiah atau sama dengan T rupiah, selalu saya bisa menggunakan dua perangko itu ya. Atau bisa saya nyatakan menjadi A dikalikan dengan 4.000 gitu, ditambah dengan B dikalikan dengan 5.000 kan begitu ya. A-nya nilainya tertentu, B-nya tertentu ya, bergantung pada T-nya ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bahwasanya T plus 1000 itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk itu ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan T plus 1000. Kalau saya punya T plus 1000 ya, T ini bisa saya nyatakan dalam bentuk A dikalikan dengan 4.000 ditambah dengan B dikalikan dengan 5.000 ya. Betul? Ya. Oke. Supaya lebih mudah saya lihat seperti ini dulu. Oke, kalau T-nya sama dengan A kali 4.000 untuk suatu A dan B ya. Ya. Oke, untuk suatu A dan B ya. Oke. Saya sekarang perhatikan dua kasus. Kasus pertama, bila A-nya lebih besar atau sama dengan 1. Ya. Bila A-nya sama dengan 1, maka ya, saya sekarang punya ini kan T plus 1000 ya. Ya. Maka T plus 1000 ini ya, atau satu perangko yang 4.000 tadi ya, saya tukar ya dengan 5.000-an. Saya dapatkan apa? Bila A sama dengan ini ya, maka saya bisa susun sekarang T plus 1000 itu akan sama dengan apa? Sama dengan A min 1 kali 4.000 ditambah dengan B plus 1 kali 5.000 kan? Gitu kan? Ya. Betul? Ya. Jadi satu perangko 4.000 tadi saya ambil karena saya sekarang punya biayanya T plus 1000 kan? Ya toh? Gitu. Saya punya biayanya T plus 1000 ya. Jadi ya, saya dapatkan ini ya. Saya bisa menukar ya. Jadi satu perangko yang 4.000-an tadi menjadi perangko 5.000. Sehingga saya punya jumlahnya sekarang jumlah biayanya T plus 1000 ya. Betul ya? Oke. Kalau tidak demikian apa artinya? Artinya hanya 0 ya. Ya. Yang kedua,
bila A-nya sama dengan 0, ya, bila A-nya sama dengan 0, maka yang ada hanya 5 ribuan tadi ya. Ya, kalau begitu ini kelipatan 5.000 ya. Ya toh? Kelipatan 5.000 kan? Maka T-nya itu pasti lebih besar sama dengan 15.000 ya. Karena tadi saya mulai dari 12.000 kan? Ya. Kalau tidak ada 4.000-nya, pasti T-nya lebih besar sama dengan 15.000 dan T-nya kelipatan dari 5 ribuan ya. Dan T-nya adalah kelipatan dari 5 ribuan ya. Kelipatan 5.000 ya. Oke. Kalau T-nya lebih besar daripada 15 ribuan, ini berarti apa? Ini berarti apa B-nya? Ini berarti bahwa B-nya sama dengan berapa? Nah, paling sedikit B-nya 3 kan? Ya. Paling sedikit kan 15 ribuan soalnya. Ya, jadi paling sedikit B-nya 3. Oke, yang 3 perangko 5 ribuan tadi Anda ganti. Ya. Anda ganti dengan ya, 4 perangko 4 ribuan ya. Supaya saya dapatkan nanti T ditambah dengan 1000 ya. Jadi saya punya jadi T plus 1000 dalam hal ini itu akan sama atau senilai dengan ini A-nya tadi sama dengan 0, nggak ada di sini, hanya sama dengan 0 dalam hal ini ditambah dengan sekarang A-nya nambah ya, sorry. Jadi ini akan A-nya nambah berapa? Kok 1? Kan tadi 15.000 saya tukar ya. Yang di sini B-nya dikurangi dengan 3 kali 5.000. Ya toh? Yang di sini A-nya ditambah dengan 4 kali 4.000. Gitu ya? Ya, dalam hal ini sebenarnya A-nya ini sama dengan 0 ya. Kalau ya kasus yang kedua ini. Jadi saya dapatkan sebenarnya ini T plus 1000 itu akan sama dengan berapa? 4 kali 4.000 ditambah dengan B min 3 5.000 ya. Oke. Persisnya sama dengan itu ya. Dengan demikian ya, P T plus 1000 benar ya. Kalau diketahui PK itu benar untuk setiap K kurang dari atau sama dengan T ya. Sehingga langkah terakhir konklusinya PK ini benar untuk setiap K. Ya. Dalam hal ini K-nya lebih besar sama dengan 12.000 ya. 12.000 dan semuanya dalam bentuk ribuan ya. Oke. Menarik ya? Menarik ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.